Oke guys, selamat datang di channel saya. Apa kabar kalian semua? Kapanpun dan dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan. Pada kesempatan ini kita akan mereview film berjudul Beast of No Nation. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang harus merasakan efek dari sebuah peperangan. Dan dikarenakan peperangan tersebut mengubah hampir semua kehidupan dari anak tersebut. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan nasib dari anak tersebut? Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian semua membantu saya dengan cara memencet tombol merah di bawah dan jangan lupa like, comment, and share agar saya tetap semangat untuk menghibur kalian semua. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Di awal diperlihatkan dua anak kecil yang sedang melihat teman-temannya bermain. Anak tersebut bernama Agu dan temannya. Mereka tinggal di sebuah desa yang kurang pangan dan susah untuk mendapatkan uang dikarenakan desa tersebut tengah dikelilingi peperangan. Bahkan untuk mendapatkan uang saku, Agu dan teman-temannya menjual sebuah TV yang sudah tidak bermesin. Dikarenakan tidak ada mesinnya, Agu dan teman-temannya mempraktekkan secara langsung agar TV-nya menjadi hiburan. TV tersebut diberi nama TV Imajinasi. Dan dari TV tersebut, Agu dan teman-temannya mendapatkan beberapa makanan dari seorang tentara yang menjaga desa tersebut. Agu ini adalah anak yang baik-baik, dia mempunyai keluarga yang lengkap. Dia mempunyai seorang ibu yang jago masak, dia punya ayah seorang guru, dia punya kakak dan seorang adik dan juga kakek yang dalam kondisi buta mata. Meskipun di tengah-tengah peperangan, Agu juga menjalani kehidupan seperti keluarga-keluarga pada umumnya. Masak bareng nyokap, ngobrol sama bokap, gulat bahkan jahil sama abangnya. Mereka pun juga termasuk keluarga yang taat agama. Singkat cerita, ada suatu perkumpulan desa yang disitu membahas bahwa pemerintah musuh telah melanggar perjanjian, di mana telah terdapat perjanjian bahwasanya pemerintah musuh tidak akan memasuki desa tersebut. Akan tetapi, pemerintah musuh melanggarnya dan malah menyuruh penduduk desa untuk meninggalkan kota. Akan tetapi ketua desa tidak menyetujuinya dengan alasan desa tersebut adalah peninggalan dari nenek moyang mereka, yang dimana itu patut diperjuangkan. Dan hasil dari pengumpulan tersebut telah disepakati di mana wanita dan anak-anak akan diungsikan ke luar desa, dan laki-laki tetap berjuang untuk mempertahankan tanah mereka. Keesokan harinya, hari pindah rumah besar-besaran dilakukan. Dikarenakan jumlah penduduk yang banyak dan tidak diimbangi dengan jumlah transportasi yang memadai, keluarga Agu hampir tidak mendapatkan kursi kosong, dan akhirnya mereka mendapatkan salah satu mobil yang dimana mobil itu masih ada satu kursi kosong. Yang seharusnya Agu ikut dengan ibunya ke mobil karena kursi kosong hanya satu, ya terpaksa ibu dan adik saja yang bisa ikut dalam mobil tersebut. Jadi di sini Agu tetap tinggal di desa bersama ayah dan kakaknya. Aduh, paling nggak tega gue lihat perpisahan kayak gini. Kasian. Hari dimana tentara musuh datang pun dimulai. Agu beserta keluarga dan penduduk dalam kondisi yang sangat terdesak, di mana mereka tidak mempunyai senjata dan tidak bisa melakukan perlawanan. Sedangkan tentara musuh mempunyai senapan dan membawa beberapa tank. Mereka sempat bersembunyi di suatu gudang, akan tetapi mereka berhasil ditangkap. Waduh, sembunyi kok di gudang. Di saat mereka disandra, tentara musuh tidak tahu Agu dan kawan-kawan ini merupakan penduduk asli atau seorang pemberontak. Jadi musuh memanggil seorang wanita yang dimana wanita tersebut adalah orang gila. Dan dengan enaknya, wanita tersebut bilang, "Mereka bukan berasal dari sini. Mereka pasti seorang pemberontak." Ya gimana ya, mau disalahin tapi itu juga orang gila. Aduh. Dan dengan perkataan si wanita tersebut, tentara musuh pun langsung mengeksekusi mereka. Akan tetapi ketika mau ditembak, Agu dan abangnya disuruh ayahnya menyelinap ke belakang dan kabur. Agu dan abangnya pun lari terbirit-birit melewati ke saluran air. Di saat yang sama pula, ayah mereka dieksekusi oleh tentara musuh. Ketika Agu dan abangnya lari, ada tentara musuh melihat mereka. Sontak permainan kejar-kejaran pun terjadi antara Agu dan tentara musuh. Di saat mau lolos, sangat disayangkan kakak Agu terkena salah satu peluru tentara musuh, dan Agu pun melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa abangnya telah mati terkapar di tanah kena tembak. Hampir terkena peluru juga, Agu pun lanjut lari dan masuk ke dalam hutan dan lolos dari maut. Karena lelah berlari, Agu pun lanjut dengan berjalan sambil memastikan kalau sudah tidak ada tentara yang mengejar lagi.
Berhari-hari Agu berjalan sendiri di hutan tanpa arah sambil menangis, tanpa makanan pula. Mau membuat api akan tetapi Agu tidak bisa, dan terpaksa Agu pun memakan daun-daunan supaya perutnya tetap terisi. Setelah beberapa hari berjalan, tidak sengaja Agu bertemu dengan sekelompok bersenjata, yang ternyata itu adalah kelompok yang tidak setuju dengan kepemerintahan di negara tersebut, yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Agu pun dibawa ke camp mereka dan seperti biasa untuk pemula, Agu diperlakukan sangat keras. Ya kayak kita lagi ospek gitu. Beberapa hari telah dilewati Agu di camp tersebut, Agu dilatih menjadi prajurit dengan pelatihan yang sangat keras. Maksud Agu mengikuti pelatihan dengan serius, yaitu untuk membalaskan dendam kematian ayah dan kakaknya, dan agar bisa bertemu lagi dengan ibunya. Setelah beberapa hari dilatih, Agu beserta rombongan meninggalkan camp untuk melanjutkan perjuangan. Agar tidak terdeteksi musuh, pasukan Agu membakar camp tersebut hingga tak bersisa apapun. Di misi pertama, Agu dan pasukannya mendapatkan misi mencegat atau mensabotase rombongan tentara pemerintah. Singkat cerita, misi mereka pun berjalan dengan mulus. Dan ternyata ada satu orang yang masih hidup. Agu pun diperintahkan oleh ketua pasukan untuk membunuh orang tersebut dengan golok. Dan saat itulah Agu yang tadinya anak baik-baik pertama kali membunuh orang. Untuk pertama kalinya Agu membunuh orang dan melihat darah berceceran di depan matanya, Agu pun langsung muntah-muntah tak tertahankan. Jujur, aku pun kalau di posisi Agu pasti muntah-muntah. Setelah berhasil melakukan misi pertama, Agu dan pasukannya melanjutkan perjalanan dengan mobil yang berhasil didapatkan dari penjarahan tersebut. Misi kedua pun berlanjut. Agu dan pasukan akan menaklukkan kota yang telah diserang tentara pemerintah musuh. Di misi kali ini, Agu dan pasukan sedikit mendapatkan desakan, di mana harus kehilangan 11 anggota pasukan terbunuh oleh musuh. Akan tetapi, Agu dan pasukan tetap memenangkan misi mereka kali ini. Di malam setelah misi kedua, Agu dipanggil ketua pasukan untuk menghadap di ruangannya. Ternyata, di situ Agu melihat ketua pasukan sedang menghisap sabu. Dan setelah kepala pasukan menghisapnya, dia menyuruh Agu untuk mencobanya. Dan saat itulah pertama kali juga Agu mengkonsumsi narkoba. Hidup memang tidak terduga ya guys. Yang baik bisa jadi buruk, begitu pula sebaliknya. Misi selanjutnya pun dilakukan. Agu dan pasukan menyerang sebuah desa dan membantai seluruh orang yang ada di sana. Mereka menembak ke semua orang yang ada di sana tanpa perlawanan dan bahkan memperkosa wanita yang ada di sana. Di sini saya mulai bingung guys. Lama-lama nggak jelas ini misi. Aduh. Setelah misi selesai, ketua pasukan mendapatkan panggilan dari pimpinan pusat agar membawa Agu dan pasukannya ke batalion pusat. Batalion pusat di sini yang dimaksud adalah pasukan yang memiliki paham sama dengan pasukan Agu. Mungkin pasukan yang sama dengan pasukan Agu ini banyak cabangnya guys. Oke, kembali ke cerita. Ketua pasukan dipanggil ke pusat dengan iming-iming akan dinaikkan jabatannya. Tanpa pikir panjang, ketua pasukan, Agu dan seluruh pasukannya pergi ke batalion pusat. Sesampainya di sana, pasukan Agu tidak disambut dengan selayaknya. Malah, Agu dan pasukannya disuruh menunggu sangat lama sekali. Agu dan pasukannya menunggu sampai malam, sampai semua pasukan pun tertidur. Setelah dibangunkan, akhirnya mereka pun bertemu dengan pimpinan besar. Di tengah pembicaraan, ketua pasukan bukannya dinaikkan jabatannya, malah sebaliknya. Dan wakil pasukanlah yang akan dinaikkan jabatan. Dan ternyata, batalion pusat telah dikuasai oleh tentara musuh. Ya mungkin dengan iming-iming uang lah ya. Merasa dikhianati, pimpinan pasukan meminta satu malam terakhir untuk bersama dengan pasukannya untuk berpesta. Akan tetapi, bukannya berpesta, pemimpin pasukan yang masih bulat tekadnya membawa pergi pasukan termasuk Agu. Sekarang mereka bertempur sendiri tanpa dukungan dari manapun. Scene pun berpindah. Setelah berbulan-bulan lamanya mereka bertempur sendiri, mereka mulai kehabisan pasokan makanan dan amunisi, dan salah satu anggota protes kepada ketua pasukan. Di sini seluruh anggota termasuk Agu pun memilih mengundurkan diri dan tidak mau ikut berperang dengan ketua lagi. Dan akhirnya pun Agu merasa gagal balas dendam dan juga gagal menemui ibunya lagi. Agu memilih untuk hidup seperti sedia kala yang tidak bisa membalaskan dendam kematian ayah dan kakaknya dan juga tanpa ibu di sisinya.
tamat. Oke, itu tadi cerita kisah dari anak bernama Agu, yang seorang anak kecil korban dari peperangan negaranya, yang semula anak baik-baik aja menjadi bisa membunuh orang dan memakai obat-obat yang terlarang. Oke, sebelum video berakhir, bagi kalian yang ingin request film yang mau saya ceritakan, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye.